Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadikan sebab Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak meninggalkan ini tempat kecuali dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah daripada kumpulnya kita membaca kembali tentang cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengumpulkan kawan-kawannya, masjid di sebelah diundang kumpul di sini, musholla diundang kumpul di sini, jamaah di mana-mana diundang kumpul di sini. Untuk apa? Tadi sama-sama kita ikuti pembacaan tentang cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita kumpul, wahayya lahum ta'aman, panitia sudah menyiapkan makanan. Makanan disiapkan untuk membaca cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amila ihsanan, berlaku baik kepada yang datang,
disambut, didudukkan di dalam ini masjid. Apa hikmahnya? Ba'atsahullah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka kata Imam Syafi'i, nanti akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat, berkumpul dengan orang-orang siddiqin, berkumpul dengan orang-orang mati syahid, berkumpul dengan orang-orang soleh, di mana mereka wa yakunu fi jannatin na'im, nanti mereka bertempat di dalam surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Lalu Imam Syafi'i mengasih amalan supaya nyaman menuju surga. Kata beliau, amalan untuk menuju surga itu ada 4 selain yang tadi. Pertama, ujar Sidin, kerjakan setiap yang difardukan sekaligus tinggalkan yang dilarang. Cuman di dalam kitab Nasaihul Ibad kita banyak bisa mengerjakan perintah, tapi selalu gagal di dalam meninggalkan larangan. Masalah melakukan kebaikan kita banyak bisa, tapi kadang gagal meninggalkan larangan. Contoh gampang, di daerah Paritiga ini ada pendatang, orangnya sugih. Orangnya ini sugih benar, bos batubara, bos intan, bos permata, bos berlian, bos emas, bos sawit, bos walit, bos kelapa, bos pinang, bos kopi, tinggal menyambat, ada bayar juga. Masih cuma hayal itu jangan tanggung-tanggung. Kan kita menghayal-hayal, andai kata. Lalu inya berulah rumah di sekitar kita, ditukarinya tanah ada kosong 1 hektar. Diulahnya rumah 4 tingkat. Di halaman ditatanya dengan taman bunga percis dengan rumah yang ada di film Indonesia. Film Suara Hati Istri. Ku menangis membayangkan entah rumah siapa di syuting Sidin. Maka tangganya pulang berputar naik ke atas sampai ke atas minik kepala Sidin. Sekalinya menyelamat rumah, menyari rumah, mengundang kita sekampungan, alhamdulillah kita bisa datang. Cuman acaranya kebanyakan. Di tingkat bawah acaranya pembacaan simtud durar sampai habis. Sudah habis ya tuan rumah, kita naik ke tingkat kedua. Dikira jamaah makanan, rupanya belum. Membaca berjanji pulang sampai selesai. Habis baca berjanji, ujar tuan rumah, kita naik ke tingkat ketiga. Dikira makanan, rupanya belum. Membaca tiba pulang. Sudah selesai membaca maulid tiba, jar tuan rumah, kita naik ke tingkat keempat. Ada 1 jamaah nang kada sabar betakun, kita nih pak makanan kenapa aja selama awak dah. Ujar tuan rumah, belum, masih ada sebuting lagi dia ulami belum dibaca. Umay pak ya ganang nasib kawan yang tolak ni tadi ada yang belum makan. Ujar tuan rumah, kadihingkatai ulun ada nazar, bila selesai daulah rumah 4 tingkat, keempat-empatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar jamaah, pak nazar 2,
Tapi janganlah melibatkan orang sekampungan. Kalau pian belajar, pian jesuangan membaca. Kenapa kami tompa-umpat? Cuman hendak bulik asa sayang. Karena ini kan tingkat terakhir. Jadi mungkinlah imbah tingkat keempat naikkan kehubungan rumah. Ini masih makanan orang presiden di tingkat 4 nih. Rugi aku bulik presiden. Berusialah lauknya undang galah besatang. Dapat bual kekanakan handar aku presiden. Bagaimana presiden naik ke atas berpikir rohot jalan bilang pakunang-kunang mata sampai ke atas. Sekali habis membaca maulid dia ulami, sekali yang keluar bubur kacang. Nasib kada memihak. Maka pulang bubur kacang itu sesuduknya berkunyung di atas bubur. Kenapa? Karena kebanyakan kuah pada kacangnya. Tuh menghirupi kuahnya hanya tetamu kacangnya. Kira-kira burik di situ sangguplah kada menyambat. Dan harapan paling sampai ke simpang jalan harunuman dah. Percuma dia jadi orang sugih pemalar di harago. Aku kada aja sidin dia aruh bubur kacang 3 kali seminggu lawan jesiden omas sarik banget sidin belut dan sidin. Padahal kan tuan rumah kada salah. Inya bola rumah ganal 4 tingkat kada salah. Duit-duitnya suka-sukainya masalah buat lo. Inya mengundang kita sekampungan kada salah. Siapa nyuruh tulakan? Awak juga nang bejurut tulakan. Lalu inya membaca simtud durar kada salah. Sampai membaca maulid dia ulami kada salah. Suruminya bubur kacang kada salah juga. Yang salah siapa? Seorang tahu parut lapar. Ngapa tulak undangan kada makan berdahulu? Orang tulak undangan tu kada boleh mengharap-harap hidangan. Orang betahlil, orang berdoa, beramin. Ada hidangan keluar, makanan. Bila hidangan dada, berikan. Bila duit mengundang pula, ingatkan. Jangan tolakan lagi, gampang urusannya. Kita nih kada boleh marah-harap, itu larangan. Berbuat baik, suruhan. Larangan apa? Mengharap ambat Tuhan. Hai ini nang alih. Jadi penceramah tahu aja. Ulun diundang ke sini ceramah tahu aja. Kira-kira tawalah menjaga hati. Jangan ada terlintas amplopnya tuh. Nah, ini nang alih. Karena penceramah itu kada boleh memikirkan amplop. Karena amplop sudah dipikirkan panitia. Berhimmat dia nak memikirkan itu pang isinya. Karena amplopnya sudah beleng. Harap pikirkan lagi. Ngalih lah Pak. Menggauh suruhan kawan larangan yang berat dalam kitab hikam. Kita berbelanja mengharap ada bayar tamat yang dicela. Makanya ulun ini ngalih ditungkalnya apalagi masuk ke warung mana saja ada di hati itu terlintas ada bayar pulang sahur. Masuk di warung kandas seberang nih. Ada bayar juga. Nukar nasi lauk ikan 9. Ini tempat sitah nih kawan lakinya. Ada bayar juga. Jadi bila ulun ke situ kan ada terbayang kada bayar itu. Atau kada boleh ya. Tamat yang dicela. Awak ada duit kenapa mengharap begitu. Sehingga ulun di toko Barunai menukar nasi pakai kotak. Kada suah bayar juga. Sehingga di warung kita rasa nukar nasi bungkus mau dibayar kada mau. Ngopi di warung Soleh pahit 1 hendak bayar kada boleh. Masuk di warung Haji Mail pagi tadi hendak bayar kada boleh. Hari itu ulun makan rame-rame awan kawan itu kalau bayar bisa 2 jutaan. Begitu hendak membayar sudah terdahulu orang. Kenapa? Karena aku sengaja belum malah kalakas korban deh. Jangan nukar samin aku menggenali pesantren apa lalu. Pergi saya ke Kalimantan Timur
di Samarinda. Imbah maghrib satu tempat acara, habis sholat isya ada lagi acara di tempat Habib. Menjelang itu boleh ke penginapan tanggung, jar kawan kita singgah, ada namanya KP 121, ngarangin canggih 121. Sekalinya belum lagi naik ke atas, kapnya di atas, di bawah tempat cucian mobil, di sebelahnya tempat bergunting rambut. Rambutku panjang dah, lalu bergunting di situ. Alatnya canggihnya luar biasa. Mesin guntingnya itu biar dianggap melancar di kepala. Sekali juga melancarkan tuh, putar sana putar sini, lingai kepala. Diceramininya kepala kok. Apanya lagi ke guru, apanya lagi kayak bulu tempurung dan apanya. 3 bulan gak ada panjang lagi rambutku. Naik ke atas, ada lawas menyusul Julak Atoy. Karena anak Julak Atoy itu begawi situ. Di teleponnya abahnya ada guru Afgan datang Julak Atoy, mesan minuman. Sudah mesan minuman, sekalinya keluaran makanan khas itu. Makanya orang tuh mahal-mahal. Saya bilang, Mas, salah meja sebian. Ada guru ai bujur aja. Julun kami kada memesan makanan, anu jar bos menyuruh. Jadi jaku bosnya mana, di rumah ya. Pikir hati kenapa tahu, rupanya kameranya maungkong menghadap ke aku. Yang buka CCTV ada guru Afgan datang. Ai paham tuh. Datangnya ke toko, jangankan bayar malah disangui pula. Mendarat saya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bersama artis KDI Irfan dengan Ayulia, tapi lain Ayu Tenteng. Saya ditelepon oleh Irfan. Saya Irfan, Pak Guru, katanya kita sama-sama bulan 11 berangkat ke Kalimantan Tengah di Puruk Jahu. Dari Pelangka itu perjalanan 9 jam atau 11 jam lagi ke Puruk Jahu. Naik gunung, jalannya kayak angka es tuh nah. Kayak ular belingkar. Sopir aja bisa mabuk ke situ. Akhirnya saya bilang kada kawa, waktu itu saya hendak ke Medan, ada undangan 2 malam di sana. Akhirnya kabila kawa, saya kada tahu kalau itu Irfan Kadi, kada tahu. Saya kira orang Puruk Jahu bergerak di Jakarta. Sekali sampai di Jakarta mendarat berteleponan, sekalinya yang mengangkat Irfan Kadi, aku salah kan nih. Sekalinya bujur jual, sekali sudah ketemu guru, katanya kita ke sana, ayo menunggu, ayo tenteng kan. Maka utara menyambatinya, sekalinya ayo lia rupanya. Sampai di Pelangka makan sup Banjar, hendak bayar, sudah dibayarkan orang. Ada orang minta Islamkan, saya Islamkan, saksinya ialah dia berdua. Imbaham kada bayar makan. Pergi pulang ke kandangan, makan ke tempat kandangan, pinandu kada bayar juga. Masuk di Martapura kada bayar juga. Anyarnya saya berangkat ke Kalimantan Selatan, tapi daerah Kota Baru, Gunung Bermega, ombak menempuh di Selat Kerang. Tadi malam termimpi adidak, sambungannya aku kada wani. Sampai ke sana seberangan Batu Licin bersama Bang Haji Rumah Irama. Sekalinya saya di Bandara Jakarta, hendak makan kami. Saya bilang, kita cari makanan restoran yang mantap sekalian. Telanjur juga sudah di bandara ini, di mana aja makan tetap mahal. Baik cari yang mantap sekalian, anggaplah kita menyamar jadi COO begitu. Sesekali gaya orang sugih, ayuha guru ai katanya. Sekalinya masuklah kami di situ. Sekali masuk di situ, nah minta kami lauk ikan kakap masak kuning. Banyak cakap orang paning. Aku berpandir.
dengan beliau Pak Haji itu, Haji Yusran ngarannya. Sekalinya saya bepandir ini Pak Haji julur nih bisa 400 kita bayarnya berdua nih. Ada Pak guru aja sesekali kita jadi orang sugih, kok ada tahu juga. Sekalinya pas hendak membayar, sekalinya sudah dibayarkan orang. Bingung saya, siapa yang membayarkan? Ulun kan kada pernah ceramah di bendera. Jadi penasaran, ulun takuni mana orang yang membayarkan, ada duduk bertiga di kursi. Ulun datangi bersalaman, rupanya Sidin Sikda Batanghari. Ujar Bapak Sikda tuh guru, saya pernah hadir sempian ceramah 2 kali, makanya dibayarkan Sidin. Maka mudah-mudahan yang hadir nih kena bila melihat ulun berbelanja bayarkan. Maharap laluan tadi jangan boleh maharap meleset juga. Makanya aku nih padakan orang ustadz kada jelas bujo-bujo nanti membawai jangan maharap sekali kita bayarkan pulang. Jadi kemana aja saya selalu kada bayar. Ulun cobakan bagaimana masuk ke toko emas. Jualan mudahan kada bayar di toko emas. Ya sekalinya bayar. Jangannya kada bayar aku 3 kali sehari ke toko emas kada apa. Kada boleh kita nih mengharap-harap kepunyaan orang. Kalau hendak mengharap, mengharaplah dengan Allah. Kalau hendak betukihlah dengan Allah. Kalau hendak bersandar, bersandarlah kepada Allah. Kalau hendak bergantunglah kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jangan mengharap kepada sesama kita. Ternyata ngalih meninggalkan larangan daripada menggawi suruhan. 1. Yang kedua, amalannya. Kata Imam Syafi'i, kerjakan setiap kebaikan apa saja, walaupun tidak wajib. Karena kata sahabat Umar radhiyallahu an, kata marida fi ta'atin, Allah merahasiakan ridanya itu ada di salah satu taat kita kepada Allah. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadis rawinya ada 2. Pertama wanita macal, yang kedua laki-laki macal, namanya Khaliun. Khaliun itu artinya laki-laki hidung belang, bukan hidungnya bebelang, gelarnya hidung belang. Kalau kada paham hidung belang, masa keranjang. Bila kada paham juga liur baungan. Bila kada paham juga playboy. Bila kada paham juga hantu bebinian. Atau lengkap dah. Rupanya berjalan kehausan. Ada sumur, turun ke dalam sumur, minum sampai habis dahaga. Sekali naik ke atas, ada anjing kehausan. Dalam hadis itu diceritakan anjing itu sampai memakan serangga tanah. Saking hausnya, terjulur ilahnya. Maka orang yang macal tadi kesian melihat anjing ini. Karena kesiannya ini, turun kembali ke dalam sumur, melepaskan salah satu pakaiannya, mencibuk banyu, menginumkan kepada itu anjing. Pasyakarallah, Allah berterima kasih, diubahnya, mendapatkan hidayah Allah, berubah menjadi orang baik, sehingga matinya husnul khatimah. Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah dapat tempat di tempat yang tinggi, dalam kitab Nasaihul Ibad ada yang bermimpi, apa sebabnya engkau diletakkan di tempat yang tinggi? Kata Imam Al-Ghazali, aku sebelum ini sudah ditanya, aku mengingat sembahyangku jisidin, rupa kada, mengingat ibadah puasa, rupanya kada, cuman pernah kesian dengan seekor lalat yang kehausan hendak meminum air tintanya.
Ketika Sidin mengarang kitab, maka Bemandak Sidin memberikan kesempatan kepada Lalat meminum air tintanya. Ternyata kalau kita ini mengasihi kepada sesama makhluk Allah, Allah akan kasih kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, min adamiyyin wa hayawanin, dari anak Bani Adam sampai kepada hewan. Kita belajar kesian, nanti makhluk Allah yang di langit, para malaikat akan menyayangi kita. Saya membaca dalam kitab Mengenal Asmaul Husna, punya Abah Guru Barabai. Nabi Musa itu mendapatkan gelar Kalimullah karena kesian melihat kambing. Kambing Sidin ini lapas, maka punya mertua Sidin, lalu dikejar, lari kambingnya, naik gunung, akhirnya dapat. Bukan Nabi Musa marah, tapi kesian melihat nasib kambing. Ya Allah, mengiau mamanya mehnya. Ada pulangan imi di sebelah. Coba, marah banget kambing karena kesian dengan sesama makhluk Allah, maka dinaikkan Allah pangkatnya sebab pekerjaan kesian itu. Makanya kita sekecil apapun perbuatan baik jangan dianggap enteng. Siapa tahu sebab itu kita mendapatkan rahmat Allah. Dibalik pula sedikit sekalipun kejahatan yang kita lakukan, jangan dipandang enteng. Siapa tahu itu menyebabkan murka Allah. Iblis laknatullah, dia sebelum dilaknat namanya Azazil. Azazil ini pernah jadi guru malaikat. Kita nih hebat kayak pajak, ada pernah diisi murid malaikat. Paling ada murid buntat. Apa kadang buntat, kadang masuk, kadang kada. Bila melandau terus bentot. Bila keluar malam bangking. Jadi buntat, bentot, bangking. Kamarnya aja bermirip kamar pargum, persatuan guring melandau. Ini iblis punya murid malaikat. Tawaf di Baitul Ma'mur itu berapa puluh tahun kada berhampihan. Kita mana sanggup tawaf? Jangankan berapa puluh tahun, sehari aja tawaf pada sanggup. Pada usahalah di Baitul Ma'mur kita kada kawa ke sana. Di masjid kita ini jadian sok pagi jam 6 kulilingi sampai jam 6 petang. Jangan berhampihan. Insya Allah tanggal 18 Agustus keluar Quran hanya ada orang gila hanya di harapan gitu sanggup, tapi sedikit cuman kesalahannya. Kata Mbah Yai kami, Allah yarham, Mbah Yusuf Ki Masyhadi Pekalongan, Azazil waktu jadi guru malaikat, malaikat Israel ini berjalan di sekitar Aras. Ada melihat amal hamba bercahaya sampai ke aras, tapi dilaknat. Malaikat takutan kalau rombongan malaikat yang bakal dilaknat datang ke gurunya namanya Azazil. Sebelum dilaknat minta didoakan supaya selamat. Lalu Azazil berdoa agar malaikat jangan dilaknat. Tapi inya kada berdoa untuk dirinya karena inya merasa aman. Ternyata sehebat apapun kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Seburuk apapun masa lalu kita, kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun depan tanamnya lagi habis matian karena kemarau. Tahun depan tanamnya lagi habis matian karena banjir. Tahun depan tanamnya lagi akhirnya yang menanam matian. Sampai ke mati kada putus asa. Makanya kita ni kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Setiap kebaikan kita lakukan. Yang ketiga,
mengasihi para kekasih Allah, apalagi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang mencintai aku melebihi daripada mencintai dirinya, keluarganya, hartanya, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kenapa mencintai Nabi begitu besar keutamaannya? Karena Nabi basyarun lakal basar. Nabi itu manusia, tapi tidak sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Nabi sebelum lahir berada dalam kandungan ibunya. Kita sebelum lahir juga berada dalam kandungan ibu kita. Tapi Nabi berada dalam kandungan ibunya, maka malam itu tanah yang tandus menjadi subur, pohon yang kuning menghijau, yang sudah hijau berbuah, yang berbuah malam itu masak. Kemudian siapa hendak mengambil, kada usah naik ke atas, cukup liwat saja di depannya, maka buah itu menjulur ke hadapan kita. Ini sampai kita saksikan sekarang ini. Bila peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beras masak, sambal masak, hintalu masak, dibungkus menjadi nasi kotak. Kemudian bila kita lewat, kena nasi kotak menjulur surang ke hadapan kita. Itu berkah Maulid. Tapi tadi aku lalu mahadang, belum ada yang menjulurnya lagi. Mudah-mudahan masih ada sisanya. Kemudian Nabi lahir, kita lahir. Nabi lahir, mamanya tidak sakit. Kita lahir, mama bertaruh nyawa. Bila masa rabit dunia, kita lahir penuh dengan kotoran. Nabi lahir, ada kotoran yang menempel di tubuh Nabi. Nabi itu sampai wafat, lalat kada pernah singgah di badan Nabi, kada pernah. Kenapa? Karena tidak ada manis dunia pada Nabi. Mun kita lalat berlangganan, apalagi bisol pacah, ada jauh lalat terbang berbulik pulang. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi bisa beludah, kita bisa beludah. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi bawa barakah, ludah kita bawa musibah. Among kada caya, ludahin yang ditihang. Kada bingkas. Ini memang musuh dari berhari. Ini sudah bertamu tarus. Kayak apa aja akab kawan kalau diludahi sarik kurang. Nabi bisa berkeringat, kita berkeringat. Tapi keringat Nabi harum, keringat kita baunya dipertanyakan. Nabi berakhlak, kita juga berakhlak. Tapi Nabi khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu pedomannya Al-Quran. Allah yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka itu meletakkan Nabi di hati kita, agar kita semakin mencintai Nabi. Maka bila Nabi sudah ada di hati kita, maka bila Allah memandang hati kita, ada nama Nabi di situ, yakinlah berkah akan turun. Yang keempat, penutup amalan supaya nyaman masuk surga, kata Imam Syafi'i, hidup merendah diri. Sehebat apapun kita, tidak boleh kita merasa hebat. Apalagi memang asli kada hebat. Yang hebat saja kada boleh kita merasa hebat. Jadi orang sugih kita kada boleh merasa hebat. Kenapa? Sebab karena kita datang ke alam dunia tidak membawa apa-apa. Aina bila meninggal dunia kembali tidak membawa apa-apa. Ada orang meninggal dunia, baju kaosnya kada dipacul, digunting orang. Karena dipuat kada mungkin, digunting sampai ke intang bulu, gunting tangannya bersebelahan, ditarik dari bawah. Engkau lahir ke alam dunia tidak berpakaian, maka bila boleh ke alam kubur kada boleh membawa pakaian. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita merasa hebat?
datang sama tidak berpakaian, kaina tulak ke alam kubur kembali tanpa pakaian. Saya 3 bisi anak, lahir 3 tuh seikong dia denang pakai baju seragam. Tahu am daerah sini adalah orang beranak anaknya langsung pakai seragam 3 adalah. Nang seikong langsung lahir pakai sepatu bot. Orangnya lahir sepatu bot tertinggal di dalam. Paksa jual kabon operasi, sekali keluar sepatu bot ditawarkan 20.000 harganya, operasi maka 20 juta habis. Ternyata sesugih apapun kekayaan ditinggalkan. Oh, sombong dengan kemuliaannya, hingga kurang menyadari bahwa asal kejadiannya dari air yang kotor. Kemudian dalam kandungan berada di samping yang kotor. Kemudian lahir kita penuh dengan kotoran. Mati kita masuk ke lubang yang kotor. Makan durian manis harum rasanya, sekali esok pagi keluar berubah. Yang tadi manis berubah agak masam pahit-pahit. Mau ada saya rasa itu Pak. Kita ini minta maaf lah. Mahal liur walid. Liur walid tuh pernah 17 juta sekilo. Liur kita sepikul adalah kok. Apa yang disombongkan? Dengan walidnya kalah kita. Nah, sombong dengan kehebatan ceramahnya. Apa yang disombongkan? Kenapa hebat ceramah? Karena ada yang mendengar. Amun masjid ini kosong, saya disuruh pagi ini ceramah sini sorangan bubungulan. Biarnya dibawakan orang tali. Ini cakap mengadahan gula, mengadahannya gila antara dua aja. Ternyata hebat kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Sesungguhnya kita tidak hebat, makanya tidak boleh merasa hebat. Maka Nabi yang paling hebat syadidal haya wa tawadu. Maka itu ya sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling mulia, tapi janganlah sesama kita merasa kita paling hebat dari orang. Kada boleh, sekalipun hebat kada boleh. Dalam kitab Hidayatus Salikin kita ini bertemu dengan hewan gen, kita kada boleh merasa hebat dari hewan. Bertemu hayam, hayam itu punya kelebihan dia. Kalau sudah senja, anaknya dikumpulkannya, diiritnya masuk ke kurungan hayam, sehingga anak hayam dada berkeliaran di tengah malam. Suahlah kita melihat di daerah kita nih ada anak hayam berkeliaran di malam tahun baru, tempat membakar jagung. Sualah ada pernah kalau anak siapa yang berkeliaran malam sampai jam 1 itu sembahyang subuh kada. Anak kita hayam itu kada suah melandau, buka hakurungan hayam jam 6 bangun seberataan. Anak kita maka buka lawang kamarnya masih mengaruh lagi. Nah, berarti kita kada lebih baik daripada boleh nyambat apa? Bertemu pulang dengan orang gila. Kita pun kada lebih baik dari orang gila. Orang gila itu walaupunnya gila, tapi orang gila kada pernah saling mencela. Orang gila kada pernah saling mencaci. Kelompok gila sana mencaci orang gila di sini. Orang gila sini membalas mencaci nang gila di sini. Pernahlah. Kada pernah. Kenapa? Hanya sadar sama pada gila. Malah nang waras kada sadar juga. Kenapa kita harus mencela? Malu kita dengan orang gila kalau kita ini saling mencela, saling mencaci. Orang gila kada pernah menyambati orang. Soalnya kita melihat ada orang gila berantuk dudukan di warung kopi nyambati orang. Musim kumpanyi, musim pemilihan adalah
Ada siapa tahu? Yang waras ada orang yang datang malam itu tahu. Ya kita nih mengaku ternyata kita pada lebih baik dari orang gila. Orang gila itu jangankan menyambati orang, inya sama inya betamuan kada betaguran. Aku keluar dari pondok tuh anak ke pasar, boleh kau nyambat hidup sikong sikongnya dibawa ke Jambi. Betamuan berdua nih, bemendak aku apa aja kerunding orang nih betamuan. Sekalinya jangankan berunding, betaguran aja kada. Jadi di tempat kita nih bila ada orang kada mau betaguran, itulah orangnya tuh. Berarti kan kita kada lebih hebat dari orang gila. Bertemu kita dengan anjing, kita pun kada lebih hebat dari anjing. Dalam kitab Kasifatus saja kelebihan anjing itu 10 macam. Mohon kusebutkan satu-satu sampai subuh kada selesai. Maka subuhnya pernah ke Jambi, langsung berangkat ke Kalimantan Selatan. Doakan ulun, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kami selamat sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke kampung halaman sekitar tanggal 19 atau 20 September. Jadi sekitar 33 hari. Ada kitab menerangkan anjing itu tidak gampang melupakan kebaikan orang. Anjing itu 3 hari saja dikasih makan, 3 tahun akan datang ingat. Kita makan 30 tahun orang berbuat kebaikan, 1 kesalahan habis tekipai mangkok di rumah. 30 tahun dah rumah tangga, kurang apa suami baik lawan bini. Sekalinya 1 kesalahan yang dilakukan, apa kesalahannya? Lakinya kawin pulang kepada tahambur mangkok di rumah. Takut nih di belakang. Mau ada tahambur juga tarai. Berarti kita kan tidak lebih baik daripada boleh lah penyambat. Di mana kita nih merasa hebat di mana? Kita kan hebat. Ada di satu kampung. Mana sampai lagi kok. Ada satu goreng lagi. Kampung ini rupanya ada orang maharagu anjing. Karena dia ini maharagu anjing, hakim begarit, rupanya meninggal dunia. Sekali meninggal dunia, diantar ke pemakaman, anjing nang banyak tadi berjurut umpatan. Kenapa? Inya tahu majikannya dipikul. Anjing itulah bila kita haragu, inya pasian. Aku melihat anjing itu berubah. Ampunnya mengiau. Maka di ngarannya pulang kok. Boleh aku nyebut ngarannya lupa dan sama sini. Umpama iya lakas meluncat. Loh anjing itu malah lacung. Bilang kata tumbuh pohon pisang buka. Dikiau oleh majikannya. Rahat berubah melacung. Kita rahat guring subuh. As-salatu khairum minan naum. Tambah pisit selimut. Ada orangnya datang. Anjing begitu, langsung melacung. Makanya buka tuh ya Allah, punggal awaknya, sini buka, tekipai-kipai. Berapa kali tertumbuh pohon pisang, ada padulinya. Kenapa? Yang ada hanya majikannya. Karena inya baik, sekalinya tulah ke kuburan. Habis dikuburkan, orang bulikan, anjing bertinggal. Kabila anjing bulik, maghrib hanya bulik. Itu yang menyaksikan ada masih hidup orang. Sekalinya esok pagi datang pulang anjing tuh dudukan di atas kuburan. Kamarian hanya bulikan 7 hari berturut-turut. Nya tahu 7 hari itu masa-masa sakit, masa-masa dahsyat. 7 hari 7 malam kan masa dahsyat, apalagi malam pertama. Makanya disuruh sembahyang hadiah. Anjing itu 7 hari berturut-turut di kuburan depan, dudukan di situ. Cuman tahu entah membaca Yasin kah, tahlilan atau ada tahu. Yang jelasnya kada boleh. Tapi kita kawitan yang mengandung kita 9 bulan. Kawitan yang melahirkan kita bertaruh nyawa. Kawitan yang menggenalakan kita, menyuapi makan kita, membasuhi kita behira, memandii kita, membajui kita 2 tahun.
Sekolah tika pulang, ada wani di sekolahan, mamat umpat sekolah, abah dari nafkah, balik ke rumah, nasi belum masak. Kenapa? Mama mengawani kita di tika tuh. Terpaksa abah mengambil alih tugas mama memasak sidin. Menafkahi kita sampai silawar handap kada tertukar. Sekali meninggal dunia, siapa yang memandii? Orang. Padahal kawitan 2 tahun, hari-hari memandii kita. 3 kali sehari kawitan memandii. Ternyata sekali sidin meninggal, mandi terakhir keadaan anaknya sadihnya. Taruhlah kita memang kada bisa memandii, tapi paling tidak yang mencibukkan banyu jangan orang. Anaknya kemanaan, ayo kumpulakan cibukakan banyu setimba seorang. Ini abah atau mama mandi terakhir. Sidin Tuhok memandii kita 2 tahun. Inilah saatnya kita membalas memandii sidin terakhir. Kemudian mengangkat dari pemandian, jangan orang, anak manaan kumpul. Karena kita setiap imbah mandi kawitan mengangkat 2 kali terdangsar, jalan licin, kada peduli sayang nyawan kita. Kemudian kita dibajuinya. Ini kawitan baju terakhir nih, kain kapan nih baju terakhir. Amun hingkat maraha nang persatuan kematian tuh hagen nang amplok sembahyang aja. Kain kapannya kita seorang, anak yang menukarkan duit kita seorang. Karena abah mama semalam itu menukarkan baju seragam masuk SD, berhutang sidin 2 kali di memayurang hanya lunas mengiridit tuhoknya sidin. Kita ada duit, kenapa kada kita aja yang nukar kain kapan? Ini maai baju terakhir hagen pian bawa hata kuburan. Aku ikhlas dunia akhirat, pian tuhok membajui aku, tuhok menukarkan aku baju. Nani hari terakhir aku tukarkan baju pian hagen selimut terakhir di alam kuburan. Keluar jenazah, kenapa orang yang memikul bahu anaknya mana? Padahal bahu abah tempat kita berhambin, bahu mama tempat kita berambin, tabung bongkok kawitan mahambin kita. Kenapa kita kada mahambin abah? Kenapa kita kada mahambin mama ke pemakaman terakhir? Ternyata kenapa orang masuk ke alam kubur, taruhlah kita kada bisa beparak kalau kurumbih ngalihi orang. Sekali habis dikuburkan, orang bulikan. Kenapa anaknya bulik juga? Kenapa anaknya kada bertinggal di situ? Orang tua mengharapkan doa anak yang soleh, kemanaan anaknya? Amun bulik, amun sawat berdoa, tapi kalau di situ kita membayangkan kayak apa abah kita, mama kita saat ini menghadapi penanyaan alam kubur, maka kita kirimlah baca surah Ar-Ra'd kah, baca surah Yasin kah, tahlil kah, doakan ya Allah selamatkan kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku seperti dia menyayangi aku lagi halus. Tapi kenapa kada bertinggal? Anjing aja bertinggal, kita kada. Sekalinya sudah berikan setahun kada dihilangi lagi kubur kawitan tadi. Dicabut babi de batu ke syuting. Sekalinya usaha ada lancar, menyesal mungkin kada bakion kawitan tulah ziarah menyurangan menggerung menangis di atas kuburan belukot terkajut orang. Kenapa pian maka menangis di atas kuburan ini abah aku ja aku lawas kada ziarah jurang lain tu kuburan Haji Adul. Abah mau ke digunjung sana tuh. Sesalah ada nih nak tahu kuburan kawitan ini lah. Berarti kita kada lebih baik daripada boleh aku nyambat. Di mana kita nih merasa hebat? Nabi paling hebat mengajarkan kepada kita syadidal haya wa tawadhu, supaya nyaman masuk surga. Jangan pernah merasa hebat. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat dunia akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.